Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nanang Arifin. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, pertemuan kedua ini Bapak akan membahas tentang organ-organ pernapasan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, organ-organ pernapasan, dimana ketika kita bernapas, di sini kita mengambil oksigen dari udara, ya. Kita mengambil oksigen dari udara. Ketika kita mengambil oksigen dari udara, itu kan dulu dari hidung, faring, trakea, ya, bronkus, bronkiolus, yang terakhir alveolus, yang bentuknya seperti gelembung-gelembung itu. Kalau misalnya kita terganggu pernapasannya, itu mungkin organ-organ pernapasan kita bermasalah. Nah, misalnya ketika orang kena COVID, katanya di dalam paru-paru yang berbentuk gelembung-gelembung yang disebut alveolus itu rusak. Berarti yang diserang virus COVID adalah alveolusnya yang ada di dalam paru-paru kita. Ini organ pernapasan dalam dada kita yang namanya paru-paru. Nah, pembelajaran ya ini itu adalah organ-organ pernapasan yang ada pada manusia, pada tubuh kita. Tujuan pembelajarannya ini siswa dapat mengetahui jenis-jenis organ pernapasan. Organ-organ pernapasan itu disebut juga respirasi. Ini bahasa biologinya respirasi. Organ-organ pernapasan itu meliputi apa saja? Ya, organ yang pertama ini rongga hidung, ini rongga hidung. 2 faring. 3 laring. 4 yang seperti cincin ini trakea. Ini 4 ya. Lalu trakea, bronkus. Nah, itu bercabang-cabang namanya bronkiolus. Ini bronkus ya, ini yang ke-5. Yang ke-6 bronkiolus. Terakhir, ini yang ke-7 adalah alveolus. Ya. Bronkus itu ada di dalam paru-paru. Nah, di sini Bapak akan membahas satu per satu. Bapak akan membahas tentang yang pertama adalah organ hidung kita. Itu yang pertama adalah hidung, rongga hidung kita. Di sini di hidung kita. Ini yang pertama kali udara akan masuk ke sini dari udara. Ya. Nah, organ hidung itu tersusun atas tulang rawan di bagian ujungnya dan pangkalnya adalah tulang nalastis. Ini akan berhubungan dengan rongga hidung. Di dalam rongga hidung ini, ya, itu terdapat yang pertama, ya, yang pertama adalah sel-sel yang berlapis pipih. Yang kedua, ini yang kedua, rambut-rambut kasar ini, rambut-rambut kasar seperti ini, silia. Berfungsi untuk apa? Ketika ada kotoran masuk ke sini bersama udara, disaring oleh rambut-rambut kasar ini yang masuk bersama udara. Di sini ada juga yang ketiga di dalam rongga hidung, sel-sel epiter berlapis semu, bersilia, berambut yang memiliki sel globel. Sel globel ini akan menghasilkan lendir yang ada di dalam hidung kita. Nah, di sini sel globet yang ada di dalam hidung kita, rongga hidung, itu fungsinya untuk ini. Berfungsi untuk menghasilkan lendir. Nah, lendir-lendir ini yang ada di dalam rongga hidung kita, itu yang pertama berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Sehingga ketika dari udara ini ada kotoran, akan disaring oleh lendir tadi. Lalu lendir ini melekatkan kotoran untuk
pada rambut-rambut hidung. Dalam hidung kita ada rambut-rambutnya, itu dilekatkan di sini kotorannya. Yang ketiga, mengatur suhu udara pernapasan. Lendir mengatur agar suhu di dalam rongga hidung tetap hangat. Apa fungsi rongga hidung ini? Sebagai indera pembau. Karena pada rongga hidung, pada atapnya terdapat lobus olfaktori. Ini ada saraf olfaktori untuk membau. Ya, nanti akan dikirim ke otak kita, sehingga kita bisa merasakan bau pesing, bau tidak enak. Ya, itu karena dalam hidung kita ada saraf olfaktori atau lobus olfaktorius, seperti itu. Dimana ketika kena COVID maka ini akan terganggu. Nah, di sini yang kedua, ya, yang kedua setelah dari rongga hidung, ya, setelah oksigen masuk ke rongga hidung, maka akan masuk ke faring. Faring ini merupakan percabangan antara saluran pencernaan yang ada di sini. Ini nanti akan menuju, ini kerongkongan ya, ini akan menuju ke lambung, dan di sini juga akan menuju ke sini, ke saluran pernapasan ini, yang akan menuju ke paru-paru kita. Nah, di sini berarti faring merupakan percabangan antara saluran pencernaan esofagus dan saluran pernapasan laring atau trakea. Di dalam percabangan itu terdapat yang namanya epiglotis ini, epiglotis ini. Ini ya, katup epiglotis. Ya ini. Ini apa fungsinya? Untuk menutup ketika ada makanan di sini masuk ke saluran pencernaan. Itu untuk menutup saluran pernapasan ketika kita menelan makanan, sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan, tidak masuk ke tenggorokan. Kalau makanan masuk ke tenggorokan, maka akan menimbulkan namanya tersedak. Udara dari paru-paru mendorong makanan keluar dari mulut kita. Itu ya, epiglotis. Akan saya tunjukkan bagaimana epiglotis itu bekerja. Nih, akan saya tunjukkan. Bagaimana epiglotis itu bekerja. Nah, ini kita perhatikan. Nah, ketika makanan ini masuk, ya, ditelan ini, makanan tidak akan sampai masuk ke saluran pernapasan. Mengapa? Karena di sini ada epiglotis. Epiglotis itu nanti akan menutup. Coba perhatikan. Ini epiglotis akan menutup, sehingga tidak masuk ke saluran pernapasan, tapi masuk ke saluran pencernaan, yang ini akan menuju ke lambung. Seperti itu prosesnya epiglotis itu. Ya, kita kembali lagi. Ya. Selanjutnya, setelah dari hidung, setelah makanan dari hidung, ya, setelah makanan itu dari rongga hidung sini ya, ke faring yang ada epiglotisnya, langsung masuk ke laring sini, langsung masuk ke laring. Di laring ini berupa saluran yang dikelilingi 9 tulang rawan, yang diantaranya adalah tulang rawan tiroid. Kalau laki-laki itu lebih besar sehingga membentuk jakun. Sehingga jakun ini ya, pada leher bagian depan itu ada jakunnya, itu pada laki-laki. Di dalam ini, dalam laring ya, itu ini ya, terdapat pita suara. Ya, ini. Sehingga yang untuk suara itu ada pita suara di dalam laring kita. Setelah dari laring, maka di sini akan menuju ke trakea. Ya, menuju ke trakea.
Ini trakea kita ini. Ya, ini trakea kita seperti cincin, seperti kumpulan cincin-cincin. Ini terdiri atas 4 lapisan. Yang pertama, lapisan mukosa itu terdiri atas sel yang berapitel berlapis semu bersilia, berambut yang mengandung sel globet. Itu penghasil cairan untuk apa? Menyaring debu dan kotoran yang masuk. Yang kedua, ada lapisan submukosa, terdiri dari jaringan ikat yang mengikat antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Lalu yang ketiga, ada lapisan tulang rawan. Itu ada terdiri 18 tulang rawan yang berbentuk C seperti cincin ini ya. Selanjutnya yang keempat, ada lapisan adventia. Itu terdiri dari jaringan ikat yang ada pada trakea. Berarti setelah dari hidung, lalu faring, trakea, maka menuju kemana ini? Ke bronkus. Saya tunjukkan bronkus itu. Ini bronkus. Ya, di bronkus. Bronkus merupakan sel yang bercabang, ada 2 ini. Nah, ini bronkus ada 2. Ada bronkus yang bagian kanan untuk paru-paru kanan, ada bronkus yang ke arah paru-paru kiri. Dinding bronkus ini ya, kanan dan kiri, itu dibatasi oleh sel epitel selapis bersilia. Bersilia itu berambut. Setelah dari bronkus, maka ini menuju ke bronkiolus. Ke bronkiolus, ini bronkiolus. Cabang dari bronkus itu namanya bronkiolus. Setelah dari bronkus, maka ini ke alveolus. Maaf, ke alveolus. Saya tunjukkan seperti gelembung-gelembung alveolus itu. Maaf ya. Ini ke alveolus. Ini ke nomor 6 ini ya. Maaf, ini bukan nomor 5. Saya hapus dulu. Ini sebetulnya nomor 6. Alveolus seperti ini. Seperti ya, kumpulan kantong-kantong udara yang berada di ujung bronkiolus. Sehingga kemarin ketika ada seorang kena COVID dan meninggal dunia, yang rusak apa? Gelembung-gelembung dalam paru-paru yang berupa alveolus. Dinding alveolus ini dilapisi satu lapisan epitel pipih. Apa fungsinya? Sebagai permukaan respirasi untuk pernapasan. Pada dinding alveolus ya, ini terdapat kapiler pembuluh darah sehingga membentuk membran respirasi yang sangat tipis. Pada membran tersebut memungkinkan terjadinya aliran zat dari konsentrasi tinggi ke rendah difusi antara udara alveolus dan darah pada kapiler darah. Maaf, darah ini di sini terjadi pertukaran di alveolus itu antara oksigen dan karbon dioksida. Di sini dari alveolus ya, terjadi pertukaran oksigen karbon dioksida. Karena apa? Di sini ya, pertama itu kan yang masuk oksigen, masuk ke sini dari rongga hidung, ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus. Ini nanti akhirnya dari bronkus ini akan menuju ke alveolus. Ada pertukaran oksigen diambil oleh alveolus, karbon dioksida dibuang. Nah, maka di sini ya ada pembuangan karbon dioksida. Sini. Ya, selain oksigen masuk, maka ada karbon dioksida keluar, CO2 keluar. Sehingga ketika ada orang sakit COVID yang diserang alveolus, ya ini menimbulkan sesak napas. Tapi ingat, biasanya kalau sesak napas dibantu oleh alat ventilator seperti itu, tidak boleh lama-lama. Ini pengalaman dari teman Bapak. Kalau ventilator, alat bantu napas terlalu lama, maka yang menyebabkan bronkusnya ini akan membesar. Sehingga dalam waktu lama merusak saluran pernapasan. Sehingga ventilator ketika sudah normal harus segera ditarik kembali. Itu. Nah, setelah alveolus kita sudah
cukup membahas organ-organ pernapasan dalam tubuh kita. Ya, ingat selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan untuk biar kita tidak terkena virus COVID. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali isik bejo wong kang eling lan waspada lan urip tansah nglakoni poso lan tapa rame. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.